Salam saudara-saudari sekalian, apa kabar? Saya harap kita semua diberkati sepanjang perjalanan pekerjaan kita pada hari ini. Dan petang ini kita bertemu sekali lagi di dalam acara sembahyang minggu doa bagi daerah Rosok. Bersyukur kita kepada Tuhan karena memberikan peluang kita dalam beberapa malam ini untuk bertemu di dalam pertemuan secara maya dan berdoa, memuji Tuhan dan belajar mendengar firman Tuhan. Kita cukup berterima kasih selaku Ketua Penginjilan Daerah Rosok, mengucapkan terima kasih kepada pastor daerah, Pastor Ray, yang berusaha sedaya upaya untuk memberikan menyediakan ruangan untuk kita belajar firman Tuhan melalui minggu doa ini. Sudah 4 malam kita mendengar firman Tuhan, dan malam ini adalah malam yang kelima. Kita sampai kepada satu tajuk yang baru. Namun begitu, sebelum kita memulakan pelajaran firman Tuhan untuk petang ini, saya ingin membawa kita semua untuk berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih sudah memimpin kami sepanjang perjalanan kehidupan kami, dan pada petang ini kami berkumpul di alam maya untuk belajar pelajaran yang telah disediakan melalui minggu doa di dalam daerah Rosok. Terima kasih memimpin kami, buka hati kami, hindarkan kami dari segala kuasa setan yang mengganggu sepanjang perjalanan perkumpulan kita ini. Terima kasih ya Bapa, sudah kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, pada malam yang kelima ini kita disajikan lagi dengan satu tajuk yang sangat bermakna, yang sangat baik, yaitu satu tajuk yang ditulis oleh Angel Manuel Rodriguez. Kristus yang tiada tandingannya, modal kami untuk gaya hidup Kristen. Ada beberapa perkara yang kita fokus di sini, yaitu Kristus. Kristus itu pula digambarkan sebagai tidak ada tandingannya. Dan Kristus yang tidak ada tandingannya itu menjadi modal untuk gaya hidup Kristen. Menjadi modal untuk gaya hidup kita di dunia ini. Saudara-saudari sekalian, ada 4 perkara yang penting, ada 4 tajuk yang sangat penting di dalam pelajaran kita, yaitu yang pertama, Yesus ingin mengubah manusia. Dan yang kedua, tindakan Yesus. Dan ketiga, firman Tuhan. Dan seterusnya, yang terakhir, saya adalah seorang Kristen. Nah, kita akan kupas satu persatu tajuk ini supaya kita dapat mengerti bagaimana kehidupan Kristus yang begitu agung, yang perlu menjadi model untuk kehidupan kita.
Saudara-saudari yang saya kasihi, yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes yang semakin berumur pada ketika itu menuliskan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Kami memberitahumu apa yang telah kami lihat dan dengar, supaya kamu juga dapat bersaudara dengan kami. Sesungguhnya kami hidup dalam keakraban dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Satu lagi ayat yang ditambah, yaitu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya bacakan lagi sekali. Sesiapa berkata bahwa dia tetap di dalam Allah, hendaklah dia menurut jejak Kristus. Nah, Rasul Yohanes menggambarkan seorang Kristen sebagai mereka yang tinggal di dalam atau bersatu dengan Kristus. Kehidupan Kristen adalah berjalan setiap hari dengan Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, untuk kekal dalam Yesus, orang percaya dipanggil untuk hidup seperti Kristus hidup. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus hidup. Yohanes mendefinisikan proses tinggal di dalam Kristus sebagai persekutuan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, dan sesama orang yang percaya. Kehidupan Kristen adalah didasarkan pada kenyataan bersama kematian Yesus yang dikorbankan. Namun begitu, agama Kristen ditunjukkan dalam bagaimana kita hidup untuk Tuhan dan bagi orang lain juga. Kehidupan Yesus dicirikan oleh kekuatan transformasi. Kami dapat mengaksesnya dengan mendengarkan kepada apa yang Dia katakan atau apa yang telah kita dengar, dan dengan melakukan apa yang Dia lakukan atau apa yang telah kita lihat. Dengan kata lain, memodelkan atau mencontohi ucapan dan tindakannya. Kita perlu memodelkan atau mencontohi ucapan dan tindakan Yesus semasa Dia hidup. Dia adalah paparan utama dan tertinggi tentang bagaimana orang-orang Kristen harus menjalani hidup mereka, untuk berjalan sebagaimana Dia berjalan. Nah, yang pertama, saudara-saudari yang kekasih, tajuk yang pertama tadi ialah Yesus ingin mengubah manusia. Persoalannya, mengapa Yesus mau mengubah manusia? Mengapa manusia perlu diubah? Dan bagaimana Yesus mau mengubah manusia? Yesus datang untuk mengubah kehidupan mereka yang mendengar dan melihat Dia secara radikal. Pemuridan bukan hanya mengenai mengajarkan ajaran-ajarannya,
tetapi juga tentang mengizinkan kekuatan ajaran-ajarannya menghasilkan kehidupan yang baru bagi kita. Nah, ajaran Yesus itu menghasilkan ajaran yang baru bagi kita. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 1 hingga 8. Yesus sumber kosmik kuasa Tuhan menjalankan seseorang itu atau menjadikan seseorang itu sebagai murid-muridnya dengan mengatasi pekerjaan syaitan di dalam hati manusia. Dia memanggil manusia untuk mengikut dia. Pekerjaan seorang ahli sains ini sebagai contoh. Pekerjaan seorang ahli sains mengharuskan ahli sains itu untuk melakukan perjalanan melalui hutan. Ini kalau membuat kajian di dalam hutan. Oleh karena tidak ada jalan atau denai di dalam hutan yang tebal itu, dia itu perlu membawa seorang pemandu arah tempatan bersamanya. Setelah berjalan sebentar, dia berkata kepada pemandu arahnya, "Saya tidak melihat jalanan di hutan ini. Bagaimana Anda tahu kita sedang menuju ke arah yang betul?" "Akulah jalan," jawab pemandu arah itu. "Ikutlah aku." Terima kasih Tuhan, kita mengikuti seseorang yang mengetahui jalannya. Di sini Yesuslah yang mengetahui jalan itu, dan kita perlu mengikut Yesus. Yesus memandang kepada manusia yang bingung dan hilang arah dan berkata, "Aku tahu jalannya, ikutlah aku." Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam mengikuti dia, kita diharapkan untuk hidup seperti Yesus. Kita perlu hidup seperti Yesus di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Tajuk yang seterusnya, firman Yesus. Tidak dapat dipertikaikan bahwa Yesus menetapkan standar untuk apakah artinya menjadi orang Kristen. Firman-Nya didengar di jalan-jalan kota, di halaman rumah ibadah, di tepi pantai, sepanjang perjalanannya, mengungkapkan nilai dan prinsip kerajaan Tuhan. Melalui dia, suara Tuhan kedengaran. Lagi di planet yang telah jatuh ini, memberikan petunjuk kepada umat manusia dan memberi makna baru kepada apa yang orang-orang Israel telah dengar di dalam perjanjian lama. Kita ingat, kita tengok apa yang dinyatakan Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit. Khotbah di bukit adalah gambaran Yesus tentang cara hidup mereka yang mengikutinya dan ingin memperlihatkan identiti mereka sebagai orang Kristen di dunia. Sebagai orang Kristen yang perlu berubah mengikut Yesus. Dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus mengutuk pembunuhan, terutama ketika itu dilakukan melalui ucapan marah. Dan kita boleh lihat di dalam Matius 5 ayat 21 hingga 22.
Dia menegaskan tentang betapa pentingnya hidup damai dengan orang lain. Perlu berdamai dengan orang lain. Di dalam ayat 23 sampai 24. Yesus menegaskan lagi bahwa perzinahan berlaku bukan hanya dalam perbuatan itu sendiri, tetapi juga dalam pikiran ketika pemikiran bernafsu dilayan. Untuk tergoda oleh hawa nafsu di zaman internet ini memperlihatkan cabaran yang tidak dapat dibayangkan lagi bagi mereka di zaman Yesus. Saudara-saudari sekalian, pada zaman ini kita sangat terdedah dengan internet. Dan pada masa Yesus berada di dunia ini belum berlaku. Artinya cabaran untuk kita lebih besar untuk tergoda oleh hawa nafsu. Kita lihat di dalam ayat 27 hingga 30 kan. Yesus menegaskan kembali perkawinan dan mengingatkan para pendengarnya bahwa perceraian mempunyai komplikasi tersendiri. Dinyatakan di dalam ayat 31 hingga 32. Nah, Yesus berbicara tentang keadilan dan bagaimana kemurahan hati lebih baik daripada pembalasan. Ini jika kita tengok di dalam ayat selanjutnya 38 dan 40. Dan bagaimana kasih bahkan bagi musuh seseorang adalah salah satu ciri kerohanian yang tulen dan refleksi yang paling jelas tentang karakter Tuhan. Yesus berbicara tentang memperdulikan mereka yang memerlukan dan bukannya untuk mementingkan diri kita sendiri. Matius 6 ayat 1 hingga 4. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa harta yang sebenar adalah disimpan di sorga. Ayat 19 hingga 24. Dan bahwa kualiti kehidupan rohani kita bukanlah terdiri dari hal-hal kebendaan. Karena sekiranya kita mencari Tuhan dan kerajaannya, keperluan rohani, emosi, dan kebendaan kita yang paling penting juga akan dipenuhi. Akan Yesus penuhi. Ini dinyatakan di dalam ayat Matius 6 ayat 25 hingga 34. Di zaman kemurungan dan kegelisahan ini, ya saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini kita sudah sedang berada di dalam gelombang ketiga pandemik COVID-19. Seluruh dunia terkesan begitu teruk sekali. Dan kita juga di daerah Rosok ini cukup terkesan. Kita harus berpegang kepada kasih Tuhan kepada kita dan mempercayai bahwa Dia dapat menyediakan keperluan kita yang terdalam. Dia dapat menyediakan keperluan kita yang terdalam yang kita sendiri susah untuk mendapatkannya. Ketika tergoda untuk menghakimi orang lain berdasarkan ketidaksempurnaan mereka, Yesus meminta kita untuk berhenti daripada melakukannya dan menyadari bahwa tugas utama kita adalah mengatasi ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Saudara-saudari sekalian, Yesus
memberitahu kita bahwa kita tidak perlu menghakimi orang lain berdasarkan kekurangan mereka, ketidaksempurnaan mereka yang kita lihat, tetapi kita mesti menyadari bahwa apa yang perlu kita pikirkan, apa yang kita perlu lakukan ialah untuk mengatasi kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ada pada diri kita sendiri. Matius 7 ayat 1 hingga 5. Ajaran Yesus adalah dereka untuk menjadikan hidup kita bermakna, menyenangkan, dan berkesan dalam melayani orang lain. Kasih adalah inti dari nilai-nilai kerajaan Tuhan. Mengasihi Dia bukan hanya sebuah perintah seperti perintah yang lain. Ia adalah seperti perekat yang menyatukan kehidupan rohani kita. Kasih kepada Tuhan membentuk asas kepatuhan kita kepada hukum. Kita boleh lihat ini di dalam 1 Korintus 13. Kasih antara satu sama lain diungkapkan bukan hanya kepada mereka yang kita sukai, tetapi juga kepada musuh kita. Kita perlu mengasihi semua manusia, termasuk musuh kita, termasuk orang-orang yang tidak menyukai kita. Sayangnya, kita sering merasa sukar untuk mengasihi orang lain. Malah, di dalam gereja sendiri, kadang-kadang boleh menjadi tempat konflik dan ketegangan yang merusakkan perpaduan dan identiti yang berpusat pada Kristus itu sendiri. Rasul Yohanes pastinya menyadari akan hal ini, karena dia telah menuliskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 seperti ini. Kamu telah mendengar perkabaran ini dari mulutnya. Kita harus kasih mengasihi. Nah, apa pula tindakan Yesus untuk mengubah orang-orang seperti kita yang mengikuti Yesus, supaya kehidupan kita sesuai dengan pekerjaan Tuhan? Menurut Alkitab, karakter dan identiti ditunjukkan melalui tindakan kita. Identiti Yesus tidak tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh orang lain. Dia telah menjadi manusia untuk menunjukkan identiti ketuhanannya melalui tindakannya. Ketika Yesus Pembaptis dipenjarakan, dia mengirim utusan untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia benar-benar Mesias? Dan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid Yohanes bukan hanya melalui kata-katanya yang mereka boleh dengar sahaja, tetapi terutama melalui apa yang mereka lihat, yaitu perbuatannya. Kita boleh baca ini di dalam Matius 11 ayat 1 hingga 6. Perbuatan seseorang itu menyatakan karakternya. Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa, sehingga memperlihatkan belas kasihan ilahi. Matius 9 ayat 11 hingga 13. Dia menjalani kehidupan yang tunduk kepada kehendak Bapa. Yohanes 5 ayat 19. Dan memperkuatkan hubungan ini dengan bergaul dengan Bapa melalui doa dan pengetahuannya mengenai kitab suci. Ini sangat penting, saudara-saudara. Kita kena bergaul dengan Bapa melalui doa. Sebab itu kita perlu berdoa setiap
hari, setiap masa, setiap ketika yang kita rasa perlu bergaul atau bersama dengan Dia. Dia menguduskan hari Sabat. Yesus menguduskan hari Sabat. Di dalam Lukas 4 ayat 16. Di dalam Matius 26 ayat 51 hingga 53 dan Lukas 23 ayat 34 nyatakan Yesus mengasihi musuh-musuhnya dan berdoa untuk mereka. Yesus bukan saja mengasihi musuhnya, tetapi dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Dia mengatasi si jahat ketika dicobai dan mengalahkannya dengan membebaskan mereka yang dirasuk iblis dan orang-orang yang sakit. Markus 1 ayat 32 hingga 34. Ketika orang ramai melihat Yesus melakukan mukjizat, termasuk menyembuhkan 2 orang buta, mereka menyadari bahwa Dia meletakkan kuasanya yang tiada tandingannya untuk melayani orang lain. Yohanes 9 ayat 33. Setiap perbuatan Kristus mencerminkan identitinya, sehingga itu menggambarkan cara hidup mereka yang akan mengikutinya dan membentuk gerejanya. Seluruh hidupnya adalah memperlihatkan kasih Tuhan yang tidak terhingga kepada semua makhluknya. Semua makhluknya merujuk kepada semua ciptaannya yang ada di dunia. Penyalibannya pula di kayu salib untuk menghapus dosa kita adalah satu demonstrasi yang menunjukkan kasih Tuhan yang utama terhadap manusia. Dan untuk ini kita boleh rujuk di dalam Yohanes 3 ayat 14 hingga 16 dan 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat ke-10. Dan tajuk yang terakhir, saya adalah seorang Kristen. Saudara adalah seorang Kristen. Kita semua adalah seorang Kristen. Nah, bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Yesus datang untuk menyatakan siapa dirinya melalui kata-kata dan tindakan. Tetapi melalui tingkah laku dan sikapnya, orang-orang mengenali Dia sebagai anak Tuhan. Jadi kita juga boleh dikenali sebagai mengikut Yesus melalui tingkah laku dan sikap kita. Semasa melawat sebuah negara di mana orang Islam dan Kristen tinggal bersama, saya menaiki taksi ke sebuah pertemuan. Semasa berada di dalam perjalanan, saya bertanya kepada pemandu taksi itu mengenai kehidupan agamanya. Dia menjawab dengan senyum lebar, "Saya seorang Muslim." Saya memberitahunya tentang beberapa orang rakan Muslim saya dan menyebut tentang betapa bertakwanya mereka kepada Allah. Pemandu itu kemudiannya bertanya mengenai agama saya. Dan saya menjawab bahwa saya adalah seorang Kristen Seventh-day Adventist. Dia tertawa dan dengan gembira dan berteriak, "Ada ramai orang Advent di kampung saya, dan mereka adalah Muslim yang lebih baik daripada saya." Kita lihat saudara-saudari sekalian, seorang Muslim mengakui orang-orang Kristen
Seventh Day Adventist itu yang dia lihat di kampungnya, dia mengakui mereka adalah orang-orang Muslim yang lebih baik daripada dia sendiri sebagai seorang Muslim. Nah, kenapa seorang Muslim menganggap mereka seperti itu? Karena mereka melihat orang-orang Advent ini sebagai berikut. Mereka pergi ke masjid mereka beberapa kali seminggu. Nah, orang Islam ini, orang Muslim ini menyatakan tempat mereka beribadah itu sebagai masjid. Sebab mereka beribadah di masjid. Dikatakan mereka itu pergi ke masjid beberapa kali seminggu. Dan menghabiskan hari Sabtu untuk beribadah. Sepanjang hari Sabtu itu untuk beribadah. Dan melakukan perbuatan baik. Selain daripada selalu pergi ke masjid ataupun pergi ke gereja untuk melakukan kebaktian. Mereka juga selalu berbuat baik dan menghabiskan hari Sabat untuk berbakti kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang warak. Orang-orang Kristen ini yang dilihatnya itu dikatakan sebagai orang warak. Orang warak ini adalah orang-orang yang sempurna, yang tidak banyak kesilapan, tidak banyak kejahatan dilakukan. Yang berdoa lebih dari 3 kali sehari. Mereka tidak makan daging babi atau minum alkohol. Nah, kenapa mereka dikatakan sebagai orang yang warak? Mereka berdoa lebih daripada 3 kali sehari dan tidak makan daging dan tidak minum alkohol dan sentiasa berbuat baik. Orang mengenali kita terlebih dahulu melalui cara hidup kita, melalui tindakan kita. Nah, kita saudara-saudari sekalian yang terkasihi, orang melihat kita terlebih dahulu dengan melihat cara hidup yang kita tunjukkan, tindakan kita terhadap orang lain. Kemudian melalui apa yang kita ajarkan. Selepas itu barulah mereka akan melihat kita melalui apa yang kita ajar. Agama Yesus bukan hanya mengenai satu set penegasan intelektual atau sistem teologi semata-mata, melainkan mengenai kebenaran yang hidup dan menguasai seluruh kehidupan seseorang itu. Ia adalah sebuah kebenaran yang mencetuskan transformasi secara radikal yang mengubah cara kita berpikir, bercakap, dan bertindak. Ellen White menuliskan di dalam bukunya seperti ini. Kristus adalah teladan kita, contoh yang sempurna dan suci yang telah diberikan kepada kita untuk diikuti. Kita tidak akan pernah dapat menyamai teladan Yesus, tetapi kita boleh meniru dan menjadi serupa dengan Dia mengikut kemampuan kita. Jenis agama seperti ini yang dilihat oleh orang lain melalui tindakan kita membuka pintu bagi mereka untuk mendengar dan belajar mengenai kebenaran itu sendiri. Ia adalah berjalan sebagaimana Kristus telah berjalan. Di dalam soalan refleksi ada 3 perkara yang perlu kita pikirkan. Yang pertamanya, mengapa Alkitab memperlihatkan Kristus sebagai teladan kita? Mengapa Alkitab?
Karena Alkitab itu sendiri adalah firman Tuhan yang tidak ada cacat celah. Kemudian, mengapakah kita harus menyesuaikan hidup kita dengan kehidupan Yesus? Adakah untuk kita menjadi sempurna, atau untuk diterima oleh Tuhan, atau untuk melayani orang lain, atau ketiga-tiganya sekali? Saya rasa saudara-saudari mempunyai jawaban yang tersendiri. Kita perlu ada untuk kesemua itu. Kita tidak perlu menyembunyikan identiti kita sebagai umat Advent. Supaya orang-orang yang berada di sekitar kita melihat dan menjadikan kita sebagai idola di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena kehidupan kita itu sesuai dengan kehidupan Yesus yang ditunjukkan melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Saudara-saudari yang terkasih, begitulah kenapa kita perlu mengikuti Yesus. Saya percaya semua kita diberkati dengan pelajaran itu, dan mari kita terus berdoa untuk seluruh umat-umat Kristen. Semoga setiap satu kita akan tetap terus bersama berjalan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar tadi kami sudah dihidangkan dengan makanan rohani yang begitu baik untuk kami, yang menyadarkan kami bahwa tidak ada lain yang menjadi contoh di dalam kehidupan kami melainkan Yesus yang sudah diturunkan ke dunia ini, bukan saja untuk menjadi teladan dalam kehidupan umat manusia, tetapi sudah menjadi penebus untuk dosa manusia, sehingga semua manusia yang percaya dapat diselamatkan dan akan dapat bersama-sama di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapak sudah memimpin kami di dalam pelajaran ini. Bimbingi kami seterusnya di dalam pelajaran-pelajaran seterusnya. Semoga dengan firman Tuhan kami dapat melaksanakan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan telah gariskan untuk semua umat manusia. Kami mohon supaya dosa-dosa dan kesalahan kami dapat diampuni selayaknya, supaya kami layak untuk menerima semua ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.